Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya, Hotman Paris. 40 tahun lalu, Anda masih ingat lagu Kus Plus? Ke Jakarta aku kan kembali walaupun apa yang terjadi. Ternyata sudah 40 tahun, masih tetap Jakarta adalah impian semua orang. Pasca Lebaran ini diperkirakan 15.000 sampai 50.000 akan datang pendatang baru ke Jabodetabek. Bagaimana akibatnya terhadap pengangguran, kemiskinan, rumah kumuh, ormas makin bertambah, dan sebagainya, dan sebagainya. Memang 70% uang negara ini beredar di Jakarta. Para sarjana lulus dari fakultas baunya ke Jakarta. Ribuan mahasiswa hukum datang ke Jakarta karena apa? Ingin punya Lamborghini seperti Hotman Paris dan berliannya yang puluhan miliar. Itulah ibu kota. Namun apa kesiapan ibu kota? Apalagi ibu kota ini sudah tidak jelas apakah Jakarta itu ibu kota atau tidak. Inilah Hot Room, ke Jakartaku kan kembali. Jakarta masih menjadi magnet bagi sebagian besar warga dari berbagai wilayah. Jumlah perantau atau pendatang yang mengadu nasib ke Jakarta diprediksi membludak usai Lebaran. Banyak pendatang yang mencoba mengadu nasib di kota metropolitan ini. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil DKI Jakarta, Budi Awaludin, memprediksi jumlah pendatang yang masuk ke Jakarta setelah Idul Fitri atau Lebaran mencapai 15.000 orang. Angka tersebut menurutnya turun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang mencapai hampir 26.000 orang pada 2023 dan 16.000 orang pada 2024. Mengapa Jakarta masih menjadi magnet bagi para pendatang? Benarkah pendatang ke Jakarta akan turun di tengah situasi ekonomi saat ini? Lalu apa yang harus dilakukan pemerintah? Persaingan di ibu kota ini memerlukan kesiapan fisik yang sangat prima. Itulah yang Hotman lakukan selama 38 tahun sebagai pengacara, yaitu setiap subuh minum kopi luwak hitam premium kesukaan Hotman Paris yang benar-benar membuat Hotman siap tarung setiap hari dan aman di lambung. Oke? Kopi luwak hitam premium kesukaan Hotman Paris. The best. Bapak Ciko, Bapak kan jubirnya Pemda DKI. DKI masih ibu kota nggak sih? Sampai hari ini masih ya Bang. Hah? Sampai hari ini katanya masih. Sudah enggak, udah abu-abu. Hampir abu-abu, tapi rasa-rasanya pemindahan ibu kota ini masih akan take time. Secara perundang-undangan masih ibu kota? Secara perundang-undangan masih. Oke, terima kasih. Belum ada perpres yang keluar. Yang kedua, bagaimana pasca Lebaran ini? Ada kira-kira berapa puluh ribu yang akan pendatang baru datang ke ibu kota? Sampai hari ini prediksinya masih ke maksimal di 15.000. Tapi ya jangan dikurang-kurangin Pak. More or less ya. Untuk tapi, Jakarta doang atau Jabodetabek? Saya rasa kalau Jabodetabek lebih ya, karena kita bicara Karawang, Bekasi dan lain-lain ya. Oke, jadi itu baru hanya Jakarta doang. Sekitar 15.000. Untuk Jabodetabek kira-kira berapa? Prediksinya. Mungkin bisa sampai 50.000 kira-kira. Mungkin hanya 50.000. Terus bagaimana kesiapan Pemda DKI? Pertama yang kita harus katakan adalah ini kan bukan hal yang baru bahwa orang pasca Lebaran kemudian berbondong-bondong datang ke Jakarta. Bukan hal yang baru. Sejak tahun 40-an, bahkan pelonjaknya di tahun 2000-an. Dan ini justru semakin kesini semakin sedikit. Karena apa? Ada pembangunan-pembangunan yang lebih luas lagi, yang lebih masif lagi di daerah-daerah sekitar. Bodetabek, Jur bahkan. Ya kan? Nah jadi sebenarnya kalau kita bicara apakah 15.000 banyak, saya rasa nggak terlalu. Nanti Kang Yayat bisa menjelaskan berapa yang keluar dari Jakarta juga kan setiap tahunnya juga banyak Bang. Kita tahu orang pada beli rumah di
3T nih, ya istilahnya Kang Yayat nih ya kan, Tangerang Selatan sama Kabupaten Tangerang. Nah ini kan perumahan-perumahan di sana intinya lebih apa ya, kualitas hidupnya kita jujur aja lebih baik gitu ya, listriknya di bawah Tapi kan tanah. dia tiap hari datang ke Jakarta. Tiap hari datang, Akan kemacetan. tapi kan sebagian lagi nggak juga, karena kan ada juga orang pensiun yang kemudian pindah ke sana dan tidak kembali lagi ke sini. Ada lagi orang-orang yang memang sudah memilih tinggal di luar itu dan kemudian beraktivitas di sana, anak-anak sekolah di sana. Sekarang kalau kita lihat sekolah-sekolah mahal ini udah nggak di Jakarta lagi, Bang. Semuanya di Tangerang, ya Bintaro, ya daerah-daerah sana lah. Ya, jadi sebenarnya kalau kita mau bicara apakah datang segitu kemudian nggak ada yang keluar, kita harus hitung juga tuh berapa yang keluar setiap tahunnya. Nah, bahkan jadi sebenarnya secara balance saya rasa mereka menemukan equilibriumnya sendiri. Jadi menurut analisa Pemda, Jakarta itu masih impian begitu? Masih, tapi tetap namanya juga kota metropolitan, kota paling besar di Republik ini ya. Kalau 2027 nanti Jakarta umurnya 500 tahun, Bang. Jakarta 500 tahun. 500 tahun, bayangin nggak? Jadi kota tertua, peradabannya tua, ya kan, pelabuhannya di mana Tanjung Priok dan lain-lain kita tahu lah, sirkulasi ekonominya semua berpusat di Jakarta dan selalu menjadi impian teman-teman semua yang ada di dalam ruangan ini juga. Kita kan nggak asli Jakarta nih, saya nggak tahu nih ada yang asli Jakarta nggak di sini, ya kan? Yang pendatang siapa? Ini perantau semua nih. Perantau semua gitu. Ya, jadi antisipasi Pemda apa nih? Apa antisipasi Pemda? Antisipasinya nomor satu, ya kita kan juga udah meniadakan operasi justisi. Tapi ini sebenarnya bukan baru. Operasi? Ini sejak tahun operasi justisi itu meriksa kalau memang bukan warga Jakarta suruh pulang lagi kan gitu kan. Nah ini menurut saya juga kan, menurut kita nggak manusiawi. Apa itu benar dilaksanakan atau hanya pro-forma doang? Sebelum tahun 2018 itu terjadi ya, kalau nggak salah 2018. Dikirim pulang ke kampungnya? Dikirim pulang Pak kampungnya. Tapi terus? Kan sebenarnya ini bukan hal yang tepat juga ya. Artinya apa? Ini kan NKRI satu. Masa orang harus bebas lah traveling. Benar, nggak ada alasan itu untuk dikirim pulang ke kampungnya. Makanya itu ditiadakan dan kita tetap konsisten untuk tidak melakukan operasi justisi. Tapi tentunya pendataan itu tetap penting. Ya. Pendataan penting. Secara sukarela kita himbau masyarakat yang datang, warga yang datang untuk melaporkan diri. Kemacetan gimana? Bakal antisipasi gimana? Bakal ya itu tadi saya sampaikan bahwa yang keluar pun juga banyak. Jadi sebenarnya kalau kita mau jujur menghitung apakah betul-betul 15.000 datang itu nambah 15.000 atau sebelumnya juga udah tahun ini udah banyak juga yang keluar puluhan ribu. Dan kita tahu pembangunan semua yang dibangun developer di luar-luar Jakarta ini yang beli siapa sih? Orang Jakarta. Jadi menurut Anda tidak terlalu serius? Walaupun PHK di mana-mana. Selalu serius dalam satu hal gini. Kita harus waspada. Tentu kita harus waspada sebagai pemerintah ibu kota. Satu, kenapa waspadanya? Kita juga nggak mau tingkat kehidupan masyarakat yang datang atau yang sudah tinggal di sini udah lama itu juga semakin menurun. Ya kan, artinya nggak dapat pekerjaan, nggak dapat jaminan-jaminan sosial yang tepat untuk masing-masing warga. Tetapi pada prinsipnya masih bisa dihandle. Ya, masih bisa di-contain lah kira-kira. Nah ini yang kita juga harus berpikir positif, tetapi juga kembali lagi kita juga nggak boleh alergi. Jakarta ini dibangun dengan kontribusi masyarakat pendatang. Seperti Abang ini kan pendatang, Abang mengadu nasib di sini. Uangnya jadi banyak di sini, bayar pajaknya di sini, kan luar biasa buat Jakarta. Ya, saya termasuk beruntung para pemirsa, saya udah tak luka di ibu kota. Ya. Para pemirsa, kalau ada saudara lu diusir oleh Pemda gara-gara tidak punya KTP, datang ke Hotman 911, kita gugat. Ibu kota ini milik kita bersama, walaupun nggak punya KTP, nggak ada alasan untuk mengusir kamu. Ya. Hotman 911 ada setiap waktu. Kalau Pak Ekonom, Pak Huda ya? Iya, Pak. Ya, gimana dari segi ekonomi? Kedatangan. Apa faktor ekonomi yang menarik orang masih datang ke Jakarta? Ya, yang pertama seperti ini. Kalau kita lihat dari sisi data BPS bahwa kalau di perdesaan rata-rata upah itu, Bang, itu sekitar 1,5 paling tinggi. 1,5 juta di pedesaan. Di perdesaan. Kalau di perkotaan itu bisa sampai 2,3, walaupun masih banyak lah yang dia di bawah 2,3. Tapi kalau kita lihat data lebih dalam lagi, ternyata sekitar 33% penduduk di perdesaan itu mendapatkan upah kurang dari 1 juta. Oke. Nah, inilah yang sebenarnya. Pedesaan di sini termasuk kota-kota kecil atau apa?
Perdesaan itu dalam artian kabupaten sebenarnya. Oh, kabupaten, Ya, oke. Ya. Kabupaten. Nah, kabupaten itu dia masih banyak yang di bawah 1 juta. Ya. Bahkan 500.000 pun masih ada. Ya. Nah, inilah sebenarnya motif bagi mereka untuk bisa mengadu nasib di kota-kota besar, bukan hanya di Jakarta. Sekarang kalau kita lihat metropolitan itu berkembang di beberapa daerah. Ada Ya. 11 kota metropolitan di Indonesia. Ya. Termasuk Jakarta, kemudian ada Surabaya, kemudian ada Semarang dan sebagainya. Nah, inilah yang menyebabkan mereka ingin mendapatkan yang lebih baik. Kalau kita bicara statistik, ternyata kemiskinan di desa itu tinggi. Tapi masalahnya adalah ketika mereka pindah ke Jakarta ataupun ke kota-kota metropolitan, yang terjadi adalah bukan kemiskinan yang mereka rasakan, tapi ketimpangan. Karena di kota metropolitan ternyata orang-orang yang dia datang ke Jakarta tidak dibekali dengan skill yang bagus, menciptakan ketimpangan yang semakin besar. Katanya kemiskinan ekstrim ada 25 juta. Itu di ibu kota berapa? Kalau kita lihat di kemiskinan di perkotaan ya, itu ada di angka sekitar 6%, Bang. Dari Jakarta gitu? Semuanya. 6%. 6%. Jadi kalau untuk Jakarta berapa itu? Berapa juta itu? Kalau Jakarta mungkin Bang Ciko bisa ini ya kalau dari sisi Jakartanya, tapi kalau Jabodetabek lah. Jabodetabek Ya. ya itu mungkin kalau kita lihat dari sisi jumlahnya ini bisa di perkotaan tuh dia lebih rendah dibandingkan dengan perdesaan. Ya. Di Jakarta mungkin sekitar 10% atau berapa Bang Ciko? 500.000 ya. Jangan kecil-kecilin Pak, 500 ribu. Oke, benar nggak bahwa dari segi ekonomi 70% uang yang beredar di ibu kota? Ya. Jakarta terutama. Sekitar 50-60% sebenarnya Bang. 50%. 50-60%. Ya. Itu memang beredar di Jakarta. Ya. Dan memang kalau kita lihat ya lagi-lagi motifnya mereka ngadu ke Jakarta ya karena uang itu sebenarnya. Dan ini kalau kita lihat statistik, ini memang ya mereka daripada mereka 500.000 di perdesaan, mereka memilih sekitar di Jakarta sendiri mungkin informality ya untuk menjadi abang ojek online dan sebagainya, dia masih bisa keep sekitar 1,5 sampai 2 juta. Dan ada kemungkinan dapat rezeki, ya masa depan yang tiba-tiba pung gitu kan? Iya, ada mereka mengadu nasib untuk bisa ya bisa kita bilang sebenarnya adalah ya mereka berharap bisa seperti abang kan gitu kan, Ya. yang bisa menaklukkan Jakarta gitu. Walaupun relatifly menaklukkan itu bagi mereka mungkin bisa bertahan hidup saja sudah bisa gitu. Sudah bertahan hidup. Oke, Pak Sarman, emang masih ada harapan untuk di ibu kota ini dari segi berusaha? Masih sangat besar. Masih sangat besar. Karena gini, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024, Ya. Jakarta itu kan bukan lagi menjadi ibu kota, tapi Atau dia menjadi pusat perekonomian nasional dan Pusat global. perekonomian, ya. 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 Artinya ini kota bisnis. Kota bisnis. Ya, ketika bicara bisnis, maka ini akan menjadi magnet dan daya tarik bagi orang-orang daerah untuk ke Ya. Jakarta dalam hal ini. Ya. Cuman memang kalau kita lihat bahwa tingkat kesadaran orang-orang daerah untuk ke Jakarta itu sampai saat ini sudah semakin tinggi. Semakin tinggi. Semakin tinggi. Oh, bukan menurun ya? Bukan menurun. Oke. Artinya apa? Ini kita lihat dengan fakta bahwa dari tahun ke tahun angka yang masuk ke Jakarta itu semakin menurun. Ya. Tadi kan datanya sudah ada. Bahkan tahun 2024 itu hanya sekitar 16.000. Ya. Tahun ini perkirakan malah sampai 10 sampai 15.000. Artinya ada penurunan. Itu mungkin karena mereka menyadari bahwa ke Jakarta itu tidak lagi boleh seperti lagunya Jakartaku Kembali, apapun yang terjadi. Seperti gitu. lagu Kus Plus tadi. Betul. Ya. Jadi kalau dulu kan nekat ada. Ya. Kalau sekarang dengan teknologi yang ada, mereka sudah melihat bagaimana kapasitas Jakarta, bagaimana tingkat persaingan di Jakarta, Ya. dan mereka sudah menyadari bahwa kalau saya ke Jakarta harus saya siap bersaing. Untuk itu saya harus punya yang namanya skill. Skill. Saya harus punya kemampuan dan saya harus punya modal SDM yang tinggi karena Ya. dalam hal ini. Karena memang kalau kita lihat bahwa rata-rata perantau ini kan tingkat menengah ke bawah pendidikannya. Tingkat menengah ke Ke bawah. bawah. Sedangkan kita lihat bahwa industri padat karya di Jakarta itu kan sudah pindah ke Jakarta, udah pindah dari Sudah pindah Jakarta, dari- sudah pindah. Oke. Ya, sedangkan industri padat karya itulah yang menerima tenaga kerja kelas menengah ke bawah dalam hal ini. Pindah kemana itu? Itu ada yang sampai ke Jawa. Sampai ke Jawa. Ya. Kendal, Brebes. Ada Kendal ya, karena Oh, UMP-nya begitu. makin rendah di sana dalam hal ini. Ya. Jadi menurut kami memang bahwa kami dari pengusaha tentu memang membutuhkan tenaga kerja dari daerah. Ya. Tapi bagi kami adalah harus tenaga kerja yang berkualitas. Ya. Karena bagi kami pengusaha tidak ada lagi waktu untuk training.
Ya. Kalau dulu kan kita melamar di training 3 bulan. Ya. Kami tidak ada lagi waktu untuk itu. Ketika kami wawancara, ketika kami terima, mereka harus langsung siap kerja dalam hal ini. Nah, itu yang kami lihat bahwa tingkat kesadaran anak muda kita di daerah itu sangat tinggi. Ya. Artinya kalau masuk ke Jakarta, mereka memang betul-betul tenaga kerja yang sudah siap pakai. Tapi Jakarta PHK sangat tinggi, gimana tuh? Memang itu ada faktor. Ya. Ada beberapa faktor ya. Katakanlah misalnya gini, contohnya begini. Ada pemerintah melakukan rasionalisasi anggaran. Oh ya. Dalam hal jadi ini. supplier jadi Betul. Banyak di kementerian-kementerian itu IO-IO yang kelas menengah ke bawah, yang travel, yang selama ini langganan-langganan kementerian itu banyak yang putus kontrak. Nah, mereka kan karyawannya cuma 8 orang, 10 orang. Tapi dengan adanya situasi seperti ini, mereka menganggap mereka tidak akan mungkin survive lagi. Ya apalagi yang dilakukan kalau tidak PHK. Jadi kalau Anda perantau, masih tepat nggak bahwa pilih Jakarta adalah masih top priority untuk merantau? Menurut Bapak? Bang, lagu anak Medan menyatakan bahwa kambing di kampung halaman, tapi banteng di perantauan. Itulah Hotman Paris sekarang ini. Sampai ketemu lagi di Hot Room. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.